warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Bangga Indonesia TV. Salam dahsyat dan luar biasa. Teman-teman, di sesi kali ini saya akan membahas tentang betapa infernalnya tangan kita. Bahkan betapa infernalnya wajah kita dan juga gestur tubuh kita. Pertama, saya akan membahas tentang tips and trick seperti apakah ketika kita perform atau bicara di depan umum dengan area wajah kita. Utamakan wajah kita ini memiliki tips yaitu TSB, tatap, senyum, bicara. Itu dikombinasikan dalam sisi ketika kita berbicara. Contohnya seperti apa? Contohnya kalau seandainya tatap, senyum, bicara, ekspresi kita meskipun berbicara ada sisi senyum tanpa dibuat-buat. Kalau seandainya dibuat-buat begini nih, ya teman-teman, hari ini kita akan ngomong lah, itu terlalu dibuat-buat. Kita harus natural aja. Ketika kita menatap, kita senyum, kita bicara. Halo teman-teman, kita pada hari ini berjumpa kembali. Nah, seperti itu. Lalu, kita akan beralih ke tips and trick dalam sisi bicara menggunakan gestur tubuh. Gestur yang tubuh kita miliki dari bahu sampai area bawah itu adalah gestur yang benar-benar impactful ketika kita aplikasikan dengan cara yang tepat. Apalagi jika audiensnya ini banyak. Tapi kalau seandainya cukup hanya ada di depan kita gesturnya hadap ke depan. Tapi kalau audiens itu meluas, kita juga harus menggunakan gestur yang sangat optimal untuk menyapa yang sebelah sana, sebelah sini, dan yang sebelah sana. Ingat, jangan sampai terlalu bungkuk. Nggak mungkin ketika kita presentasi dengan posisi bungkuk terlalu begini. Ya, halo, itu kurang menyenangkan. Kecuali audiensnya duduk bawah. Kita bisa santun seperti ini, kita berbicara seperti ini, sehingga itu akan membuat gestur tubuh kita semakin dekat dengan audiens. Gestur sangat mempengaruhi. Ingat, bahu dibuat tegak, jangan sampai tegaknya kebangetan. Tegak kebangetan itu dibuat-buat. Terlalu begini nih. Nah, gak enak dilihatnya. Jadi santai, relax, dengan posisi bahu terbuka lebar. Ibaratnya apa yang kita miliki ini untuk audiens. Jangan sampai terlalu menutup dengan gerakan tangan yang terbatas. Itu enggak direkomendasikan. Kedua adalah dimana ketika kita menggunakan gestur ini, posisikan pakaian kita juga harus pas. Kalau seandainya memang gestur tangan kita bentuk ke atas, maka baju kita tidak terlalu sempit untuk membuat tangan kita terlalu atas. Kalau seandainya itu terlalu sempit, tentunya ketika kita mengangkat tangan itu tidak oke banget. Nah, berikutnya tips and trick terkait tangan. Kedua tangan kita ini memiliki kekuatan. Kekuatan yang pertama adalah dilarang kepada setiap orang ketika perform memainkan telunjuknya seperti ini. Dilarang keras. Kenapa? Ketika kita menunjuk, sama saja kita tidak menggunakan tangan kita secara sopan. Untuk orang kalau seandainya kita ajak untuk berbicara, ibaratnya begini, Bapak silakan berdiri, gak enak. Yang tepat adalah tangannya menunjuk seperti ini, Bapak silakan berdiri. Jangan juga seperti ini. Nah, Bapak silakan, nah jangan. Cukup menggunakan tangan seperti ini. Alasannya kenapa, Mas? Gini gak boleh, begini boleh, gini juga gak boleh. Pertama, alasan begini itu kurang sopan untuk menunjuk. Alasan begini itu jauh lebih sopan karena kita mempersilahkan. Silakan Bapak berdiri, silakan Bapak duduk. Tunggu dulu ya Bapak, saya akan jawab setelah ini. Nah, misalkan begitu. Kalau tangan begini, ini namanya kita tidak melakukan yang namanya perbedaan sisi ketika kita tampil dengan audiens. Kalau mempersilahkan sih it's okay ya. Silahkan duduk Bapak, it's okay. Tapi kalau seandainya mengajak berdiri, Bapak silahkan berdiri. Nah, alangkah indah dan baiknya kita gunakan tangan kita seperti ini. Berikutnya adalah ketika kita berbicara tentang meyakinkan seseorang. Anggap kita memegang bola golf. Bola baseball, ya. Bola baseball ini kita gunakan seperti ini. Ini adalah tangan yang disebut dengan pengoptimalan meyakinkan. Ketika kita berbicara misalkan, yakin dan percayalah. Pada hari ini, saya
di depan Bapak Ibu semua memiliki keyakinan yang sangat besar atas bisnis yang kita miliki. Nah, itu adalah tangan yang seperti memegang bola baseball. Berikutnya adalah tangan yang membuat kita tegas atau menegaskan sesuatu. Misalkan seperti ini. Pada hari ini, di tanggal ini, telah diputuskan bahwa apa yang telah kita jalani ini sesuai ritme strategi yang sudah kita pelajari semuanya. Nah, jadi menegaskan sesuatu seperti ini, seperti memotong, cutting. Ini menegaskan sesuatu. Bapak Ibu semua, hari ini kita berkumpul di sini. Kita ada tujuan yang sangat penting. Nah, jadi tangan cutting. Berikutnya adalah tangan yang disebut dengan menanam padi. Kalau kita memberikan sebuah ide, kita tinggal seperti menanam padi. Contohnya seperti ini. Teman-teman semua, ada 5 trik yang akan saya sampaikan. Trik tersebut saya harap bisa teman-teman dapatkan ketika nanti saya sampaikan. Tips pertama adalah membaca. Kedua adalah mendengarkan. Ketiga adalah bla bla bla, dan 4 bla bla bla, 5 bla bla bla. Yang dimaksud di sini adalah kita seperti menanamkan pesan kita kepada orang yang ada di depan kita. Sehingga ketika kita menanamkan pesan-pesan tersebut, itu akan menjadi pesan yang sangat impactful dengan berbagai cara tangan kita dimainkan. Ingat, tadi saya belajar tentang tatap senyum bicara. Gestur yang tepat, bahu yang tepat, tidak dibuat-buat, dan tangan yang bervariasi. Jangan pernah begini, jangan pernah begini. Lakukanlah seperti ini. Kesana, kemari, duduk, berdiri, stop dulu. Lalu adalah seperti memegang baseball dengan cara meyakinkan, menegaskan, dan menanamkan pesan yang kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya Agung Setianto, terima kasih. Bangga Indonesia TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.